1 Yohanes 4 ayat 20. Dikatakan tadi ya, jikalau seorang berkata mengasihi Allah membenci saudara, ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Dan juga adanya larangan untuk membenci orang lain, terlebih jika itu adalah saudara seiman kita. Ya, kenapa tadi saya katakan terlebih saudara seiman? Ya, karena kata saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi itu lebih merujuk kepada sesama orang percaya. Dan bukan hanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 saja, tetapi banyak kata saudara, khususnya di dalam perjanjian baru, itu merujuk kepada semua orang percaya atau sesama orang Kristen. Jadi dalam konteks Alkitab, kata saudara itu memiliki makna yang lebih luas daripada hanya sekedar saudara kandung. Nah, apa dasarnya saya mengatakan ini? Dasarnya yang pertama adalah konteks surat Yohanes. Surat 1 Yohanes secara keseluruhan menekankan pentingnya kasih antara sesama orang percaya. Nah, misalnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14-15 ya, dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 14-15 menyatakan bahwa kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Karena apa? Karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Ketika nanti saudara membaca dan memperhatikan baik-baik teks tersebut, maka akan terlihat dengan jelas bahwa ayat ini menegaskan bahwa kata saudara di sana itu adalah sesama orang percaya atau sesama orang Kristen. Kemudian dasar yang kedua. Nah, dasar yang kedua adalah penggunaan kata adelphos atau adelphos di dalam Alkitab. Ini next berikut supaya dia lebar. Oke. Kata Yunani adelphos atau adelphos yang digunakan untuk kata saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 itu memiliki makna yang lebih luas daripada hanya sekedar saudara kandung. Namun bukan berarti itu tidak bisa diartikan sebagai saudara kandung ya saudara. Itu bisa sangat memungkinkan digunakan jika konteks memang mendukung pengertian tersebut. Tetapi di dalam konteks ini tidak bisa tidak, harus diartikan atau kita harus mengambil arti atau pengertian kata saudara di sana itu sebagai saudara seiman atau sesama orang percaya atau orang Kristen. Kemudian dasar yang berikutnya atau yang ketiga, yaitu ajakan untuk mengasihi sesama orang percaya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara perhatikan kata-kata saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah sapaan yang khas untuk sesama orang percaya di dalam komunitas Kristen pada waktu itu. Kata saudara-saudaraku itu menunjukkan hubungan erat dan kasih persaudaraan di antara orang-orang percaya pada waktu itu. Penggunaan istilah saudara-saudaraku menunjukkan bahwa penulis itu berbicara kepada sesama orang Kristen dan mengajak mereka untuk saling mengasihi. Kemudian hal lain yang mendasari yang keempat berikutnya, yaitu ajaran Yesus. Di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam Matius 25 ayat 40 tadi, Yesus berkata
bahwa apa yang dilakukan untuk salah satu dari saudaranya yang paling hina dilakukan untuknya. Dalam konteks Injil Matius, Yesus sering menyebut murid-muridnya dan pengikutnya itu sebagai saudaranya. Kemudian frasa paling hina, yang paling hina ini, itu merujuk pada mereka yang berada di dalam situasi yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang miskin, lapar, atau terpenjara. Nah, ini mencakup sesama orang percaya yang berada di dalam kesulitan. Saudara-saudara, berdasarkan konteks surat Yohanes, kemudian penggunaan kata adelphos atau adelphos tadi, lalu pengajaran Yesus dan para rasul, serta contoh-contoh nyata dalam Alkitab, maka dapat disimpulkan bahwa kata saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi itu jelas merujuk kepada sesama orang percaya atau saudara seiman atau sama-sama orang Kristen.